Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu sukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam tagnat bil kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan kehidupan duniawi yang sudah difirmankan di dalam Al-Qur'annya, diibaratkan semuanya supaya mengerti kepada tatanan kehidupan. Sebenarnya ini adalah pengorientasian dari alhamdulillah, supaya kita tidak mengakui perihal yang kita miliki, karena semuanya adalah ridho, barokah, ampunan dan pertolongan Allah semata. Jadi diperumpamakan oleh Allah, kehidupan ini ibaratkan tanaman yang sedang kita panen, lalu kita itu seakan-akan menguasainya, memilikinya. Akan tetapi bukan seperti itu. Itu cuma gambaran supaya kita tidak mengakui. Karena sebentar lagi maksud dan tujuan firman ini akan diambil kembali oleh Allah. Jadi cuma diperumpamakan saja supaya kita berpikir hasil dari ladang yang disuburkan oleh Allah, yang diturunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tersebut supaya menjadi rizkon. Akan tetapi kalau kita tidak mau berpikir tentang rezeki yang diberikan oleh Allah, sama dengan perumpamaan tumbuhan-tumbuhan yang di sawah. Ketika kita melihat dengan subur, bagus, seakan-akan ingin menguasainya, ini milik saya. Akan tetapi apabila sudah Allah menurunkan azabnya, akan musnah, seakan-akan habis kayak yang disabit kemarin, berarti sudah musnah. Jadi maksud dan tujuannya, apabila kita semuanya diberikan barokah oleh Allah, rizki yang melimpah, tidak perlu kita akui secara ke dalamnya, itu semuanya adalah milik Allah. Apabila kita mengakui harta benda yang kita miliki, disitulah akan mendapatkan kecelakaan yang sangat amat besar sekali. Apabila kita mengakui ini milik saya, itu milik saya, akhirnya apa? Turun kepada akal pemikiran kita,
yang menembus kepada hati kita menjadi angkara murka. Tidak akan mengerti bahwa di situ adalah titipan ilahi. Sebentar lagi apa yang kita kerjakan dalam kebaikan, sebentar lagi apa yang kita kerjakan bisa menghindar dari keburukan, itu tidak akan bisa mengerjakan lagi. Karena semuanya akan dicabut oleh Allah apa? Nafas kita. Makanya kita sebenarnya kalau kita sadar berpikir, kita meminjam yang harus menjalani sifat ini, jasad ini, supaya berperilaku kebaikan. Makanya alhamdulillah kita di depan supaya kita bisa mengembalikan semuanya dengan pengakuan yang ada. Nanti di sini juga ada keterangan perumpamaan bagi orang-orang yang mengakui kebaikannya atau bisa menghindar dari keburukannya. Itu semuanya karena karunia Allah, karena ridho Allah, karena ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa itu. Makanya mari kita berpikir bersama. Kebaikan yang kita kerjakan itu bukan karena saya. Karena nafas kita saja pinjam kok, sebentar lagi akan dicabut oleh Allah, akan dimusnahkan kembali. Supaya tidak ada penyesalan apa yang kita kerjakan sehari-harinya dalam kebaikannya, mari kita cepat kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun kita itu misalnya kaya, tapi kalau kita tidak mau berpikir dengan adanya yang harus kita berikan kepada fakir miskin, yang wajib pada 8 asnaf, 8 bagian. Asnaf ini 8 bagian ya. Jadi sodako, infak dan zakat. Yang wajib menerimanya itu siapa? Supaya apa? Kita ngerti dengan sholat barusan itu adalah sebuah perumpamaan yang harus kita kerjakan dengan jujur, dijadikan perilaku. Sehingga sholat itu adalah gerakan. Jadi sholat itu tidak ada kalau tidak digerakkan. Sehingga dalam qiyas sholat, berdiri kita bersama, ruku kita bersama, sujud kita bersama. Jadi intinya dalam sholat itu semuanya jujur. Sehingga apabila kita lupa dalam rukuknya saja atau bacaannya saja, sehingga diperintahkan untuk sujud sahwi. Makanya apabila kita dikaruniai rezeki yang melimpah oleh Allah, lupa, makanya kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, minta ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Makanya sholat barusan semuanya kan di waktu kita berdiri semua enggak? Pasti berdiri semua. Apabila kita itu yang dinamakan ukhuwah Islamiyah, yang dinamakan Islam itu adalah saudara, bagaimana kita itu berperilaku sebagaimana sholat kita itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Seumpama ada orang Islam yang kelaparan, kita diberi lebih rezeki, walaupun tidak sama punya mobil atau sepeda motor dan sebagainya, sedekahkan sebagian hartanya untuk bisa makan, setidaknya bisa berdiri juga kan itu. Makanya ada imam juga ada makmum, sehingga jadikanlah yang di belakang itu makmum supaya juga bisa makan. Besok yang akan dinilai oleh Allah, yang ditanyakan adalah sholatnya. Pada hukum diterangkan seperti itu. Sholat ini gerakan tidak? Af'al tidak? Sholat ini adalah suatu gerakan atau pekerjaan yang dikerjakan secara
perilaku. Makanya besok juga yang ditanyakan adalah perilaku kita. Sesuaikan dengan kejujuran sholatnya. Kebanyakan sekarang itu cuma tinggal sholatnya, akan tetapi pada perilaku sholatnya ingkar semua. Kalau kita tidak mau berpikir yang sebenarnya, sehingga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar menjadi tambah mungkar, jadi perilaku tidak sesuai dengan sholatnya. Sholatnya jujur, perilaku sholatnya harus kita ikuti jujur. Dalam sholat itu adalah pandangan supaya berperilaku seperti gerakan sholatnya. Apabila kita diberi rezeki yang melimpah, ya sudah, bagaimana perilaku sholatnya, sehingga bergandengan aqimus shalah wa atuz zakat di depan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tetap, makanya berkaitan banget antara sholat dengan rezeki. Sholat akan menjadi gerakan perumpamaan supaya sesuai dengan perilakunya, jujur di dalam menjalani rezekinya masing-masing. Terutama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya keluarga terus, mampu terus seperti itu. Makanya di sini sampai Allah menerangkan pada firman-Nya, diperumpamakan orang yang mau menjalani kejujuran rezeki yang diberikan oleh Allah sehingga dilipat gandakan. Kalau kita berbahasa pahala, maka pahala. Kalau kita berbahasa balasan, maka Allah akan memberi limpahan balasan. Tapi bagi yang sudah mengaji secara mendalam, apa yang harus kita harapkan? Karena semuanya itu ridho, barokah, ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Yang penting kita jalani sebagaimana peraturan rambu-rambu lalu lintas yang di jalan, ikuti saja, pasti akan selamat. Intinya kita semuanya ingin selamat menuju akhirat, menuju Allah. Yang sudah mengkaji ke dalam, yang masih ingin pahala, tidak apa-apa, silahkan berbuat baik biar banyak pahalanya, biar banyak gantinya. Ini ada di Al-Baqarah juga, surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, di sini apabila, ini Al-Qur'annya bukan hanya hadis ini. Seseorang itu mengerti, memberikan harta bendanya, atau menginfakkan, atau mensedekahkan, atau menjadikan zakat, maka ibaratkan satu biji yang ditanam dan tangkainya 7 yang berbuah 100. Jadi satu biji akan berkembang biak jadi 700. Ya tapi tidak kelihatan ya. Sekarang kan minta yang instan. Saya sedekah sekarang, harus sekarang berbuah 700 kan, seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Ini ibaratkan seperti itu. Tapi pasti, karena firman itu tidak ada yang dusta. Kalau masih mau mengharapkan, silahkan, tidak apa-apa.
Akan tetapi kita bisa berbuat baik siapa yang menggerakkan. Kita bisa menghindar dari keburukannya siapa yang menghindarkan. Gitu saja. Jadi mudah. Kalau kita mengharapkan ya boleh-boleh saja. Karena kehidupan dunia itu seperti itu. Jadi kalau anak kecil harus kasih manisan biar berangkat, kan gitu. Sholat pun diadakan pahala, nanti masuk surga, kan seperti itu. Kalau tidak ada surga dan neraka, nanti kan tidak sholat. Nah, kemudian pada surat Al-Baqarah juga diterangkan, surat 265. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak disiraminya, tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini perumpamaan perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Jadi masih ada manisan di sini ya. Jadi apabila kita selalu ingin mengerjakan kebaikan, jadi Allah itu mengibaratkan tumbuh-tumbuhan yang ada di gunung itu akan disirami oleh air hujan, akan tumbuh berbuah dengan baik. Walaupun tidak ada hujan, air embun pun bisa memadai untuk menyempurnakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Apa maksud dan tujuannya? Supaya manusia ini tetap mengerjakan kebaikannya. Cuma tidak terasa. Misalnya, contoh. Karena kita selalu berbuat baik di jalan Allah, kita susah. Semuanya susah. Ini gambaran saja ya. Maka Allah akan tidak memberikan kesusahan kepada orang itu, walaupun ekonominya akan sulit pada lingkungan itu. Allah tidak akan mensulitkan hamba-hamba yang memang berjuang di jalan Allah, mencari ridho Allah. Tidak akan. Sehingga apa? Perumpamannya air embun pun akan memadai tumbuh-tumbuhan tersebut untuk menjadi subur. Nah, di sini ini jelas sekali perumpamaan kebaikan oleh Allah akan diganti lebih besar. Tapi tidak usah dihiraukan, saya kembalikan lagi. Kerjakan saja sudah. Kalau masih ingin seperti itu, tidak apa-apa. Biar berlipat ganda. Mungkin yang banyak duitnya karena tetangganya itu kekurangan, ya kasih. Yang penting di jalan Allah ya. Kalau untuk membantu keburukan jangan. Di sini yang diterangkan adalah kebaikan yang harus kita jalani. Cuman ada juga sebaliknya. Nah, di sini ada kebalikannya juga. Antara ungkit mengungkit akan menjadi celaka. Kebalikan, seseorang akan berbuat baik, akan tetapi mengungkit kebaikannya atau membuat malu kepada yang diberikan, maka sama saja tidak akan mendapatkan apa-apa. Di surat Al-Baqarah dijelaskan 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu
yu'minu billahi wal yaumil akhir famataluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamir kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, di sini kebalikan sedekah tadi. Jadi sedekah, maksud dari sedekah tadi supaya tidak terungkit, supaya bisa fana, supaya kita bisa mengembalikan kepada alhamdulillahirabbil alamin. Makanya alhamdulillahirabbil alamin di situ adalah diulang-ulang, dibahas, dijabarkan lagi supaya tidak mengaku dengan kebaikannya. Makanya sampai ibaratkan diperumpamakan orang yang berbuat baik tapi mengungkit kebaikannya sehingga penerima sampai sakit hati, ada rasa di dalamnya. Akhirnya sama dengan batu yang banyak debunya ditimpa oleh air hujan sehingga licin, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga kalau kita oleh Allah digerakkan bisa berbuat baik, bisa menolong, bisa menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah, yang disalurkan sebagaimana baginda Rasul menyalurkan kepada sahabat dan tabi'innya, ya sudah, tidak perlu diingat, tidak perlu riya, tidak perlu ingin dipuji, karena itu semuanya untuk menjaga kerusakan alam. Mari kita jaga alam pikir kita supaya alam yang di luar tidak rusak. Karena kerusakan alam yang di luar adalah rusaknya alam pikir kita. Contoh, kita diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah. Kita tahu ada tetangga yang kelaparan, rusak alam pikir kita. Biar dia tidak mau kerja, mati, biarin. Saya loh kerja, tidak pulang-pulang. Nah, apakah tidak rusak? Akhirnya kelaparan beneran tetangga kita. Makanya kita jaga alam pikir kita supaya tidak timbul kerusakan yang di luar. Yang perlu kita jaga adalah alam pikir kita yang akan masuk kepada kolbun kita. Karena hati ini tiap detik itu berbolak-balik. Makanya kita kembalikan kepada alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Tapi semuanya tidak perlu kita akui. Dengan perilaku kebaikan-kebaikan tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua itu karena ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa membersihkan dari segala pengakuan kalau itu semuanya kehendak ilahi. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.